Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat Madani, alhamdulillah kita berjumpa kembali di episode kali ini di acara Kampus Pranikah. Bikin nikah makin berkah. Masya Allah, bersama dosen kita Mas Awan Abdullah dari Jogja. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Ini suatu upaya yang luar biasa, jauh-jauh dari Jogja, tiap minggu di Studio Madani TV untuk menyapa dan untuk memberikan pengetahuan-pengetahuan tentang persiapan-persiapan pernikahan, supaya sahabat Madani, Mas Awan, nggak takut lagi untuk menikah dan semakin mempersiapkan bekal untuk pernikahan. Karena memang ini sangat penting ya Mas Awan ya. Sangat penting ya. Penting banget lah. Nah, maka dari itu terus kita ulang-ulang, kita ajak juga sahabat Madani untuk ayo kita tonton acara ini, kita ikuti, kita simak baik-baik dan insya Allah diamalkan. Semoga nanti akhirnya harapannya kita semua akan membangun keluarga yang sakinah, mawadah, muwarahmah, sehingga nanti bentuk masyarakat juga yang tentunya baldatun thayyibatun warabun ghafur. Tentunya ini juga sebagai impian kita mewujudkan masyarakat Madani. Masya Allah, Mas Awan. Dari episode yang lalu kita sudah membahas penghalang jodoh. Belum kelar itu. Tapi masa kayaknya belum kelar nih. Iya. Begitu saya lihat di buku ini, banyak banget. Masih gitu. ada, iya. Mas Awan, kayaknya ini perlu dituntaskan. Iya. Sahabat Madani, nggak kalah menarik dengan episode yang kemarin, yang sebelumnya, karena di sini ada agak-agak horor kali Mas Awan ya. Tapi memang ini perlu juga untuk diketahui ya kan. Nah, bahwa sahabat Madani juga memang perlu memikirkan hal-hal yang selama ini kan taunya nggak masuk di akal. Mistis atau tahayul, tidak gitu ya kan. Nah, sahabat Madani, supaya nanti nggak tersesat dan nggak salah dalam membangun mindsetnya, nah ikuti yuk, simak dari Mas Awan Abdullah. Tafadhol Mas Awan. Siap. Dan saya mau kasih sedikit semacam pesan-pesan ya buat Jovisa semuanya. Sekali lagi, jangan lewatkan episode demi episode. Sekali lagi, pernikahan itu adalah ibadah yang lama jangka waktunya. Maka jangan sampai dia nikah niatnya ibadah. Ini kan nikah kan ibadah. Mestinya kalau nikah itu yang namanya ibadah kan berarti menghasilkannya pahala. Betul. Tapi kalau tiap hari nikah isinya kerah, kalau bahasa orang Jawa itu ribut. Kerah tuh bukan ini, ribut. Mas Awan. Iya itu, kerah juga sama. Cekek-cekekan. Suami istri itu ribut terus tiap hari, ribut terus, cekcok terus. Berarti tiap hari bukannya yang dapat itu adalah limpahan pahala, tapi dia ngumpulin dosa. Berarti sejatinya nikah dia mendekatkan dia dengan neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya perlu ilmu. Aturan makanya dengan ilmu tadi, ya Mas Awan ya, bukan cekcok yang terjadi, tapi saling cek dan ngecek, cek and recheck, sehingga akhirnya kehidupan juga akan menjadi lebih baik. Betul. Bukan cek cok. Wah, akhirnya jadi adanya cek dan cek. Ya. Berapa miliar? Mudah-mudahan itu. Gimana Mas Awan? Insya Allah, oke. Kita bahas sekarang, lanjutkan dari buku kita, Kuliah Pranikah Komplit. Ini jadi teman-teman sahabat Madani, Jovisa semua yang belum dapatkan buku ini, ya segera dapatkan ya bukunya ya. Nah, nanti cara dapatkannya gimana urusannya sama teman-teman Madani ya. Buku ini keren loh. Ini sebelum kita masuk ke bahasan, bukannya promo nih ya. Iya. Tapi memang ini promo sih. Bukannya promo. Buku ini keren. Bahasanya juga ya. Bahasanya cukup ringan ya kan. Bahasa kita sehari-hari gitu ya. Jangan dipikir juga wah harus yang serius-serius. Tapi di sini ada berwarna loh dalamnya. Ya, berwarna, bergambar ya. Keren. Dan juga di zoom dong. Nah, itu. Kelihatan deh. Dan ada referensi ayat dan hadisnya juga nih. Iya. Tuh. Iya kan? Iya. Ada referensi ayat dan hadis. Nah, ini akan kita bahas. Ini gambarnya nih ada begini nih.
ada sedikit bocor-bocoran nih, gak apa-apa nih kalau begini. Iya, Mas Awan. Oke, sahabat Madani, sahabat Jovisa, kita untuk mempersingkat waktu, kita sambung lagi pembahasan yang episode lalu ya. Iya. Penghalang-penghalang jodoh. Jodoh. Kemarin baru 8 poin ya. Antaranya adalah, saya kasih bocoran ya. Ketempelan jin. Iya. Yang hari ini kita bahas adalah ketempelan jin. Karena itu bisa jadi penghalang jodoh. Iya, ketempelan jin. Surat Al-Baqarah ayat 268. Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fasya. Setan itu menyuruhmu dan menakut-nakutimu itu dengan kemiskinan, menyuruhmu berbuat fasya, menyuruh kamu berbuat kerusakan, berbuat keji, dan menakut-nakutimu dengan kemiskinan. Setan. Jadi episode lalu kita udah sedikit bahas kan ya kemarin tentang syak segala macam. Nah, dan kalau jin itu udah nempel, jin itu ngikutin dia. Bahayanya apa? Dia terus dibayang-bayangi kena penyakit syak. Karena syak itu datang dari setan. Syak itu datang dari setan. Namanya penyakit, kalau bahasa kita penyakit was-was. Waswisu fi sudurinas. Itu berarti dia ketempelan jin. Nah, itu yang mesti kita hilangkan jin-jin itu. Tapi gimana cara ngilanginnya? Cara ngilanginnya kita harus tahu dulu sumber jin itu datang dari mana. Oke. Tapi barangkali Mas Awan selain juga mengetahui sumbernya dari mana, mungkin kalau dari saya, benar nggak kita tahu gejalanya dulu, Mas Awan? Kayak apa sih? Gejala-gejalanya banyak ini. Saya tulis nih di antara. Gitu ya? Ada komplit di buku ini. Ada. Waduh, saya ada 20. Iya, ada 20 nih. Gejalanya orang yang ketempelan jin. Walaupun pada orang itu nggak 20-nya ada. Kadang cuma ada 2. Itu udah menjadi indikasi ya. Atau indikator buat orang itu bahwa dia bisa jadi ketempelan jin. Jadi jin tuh ada yang nempelnya itu benar-benar sudah kayak mendarah daging di dalam dadanya, dalam darahnya. Ada yang cuma ngikut aja dia. Nempel itu artinya cuma nemenin aja, ngikut aja. Itulah jin. Nah, ciri-cirinya apa di antaranya? Kita bahas ciri-ciri dulu ya. Ya, ciri-ciri. Banyak banget ini. Satu, di antaranya sering lihat kenampakan. Bahasanya kalau di media TV itu kan kenampakan ya. Artinya bisa ngelihat sesuatu yang goib-goib. Jadi sering ngelihat tuh, putih-putih. Jadi, tunggu Mas Awan. Jadi itu bukan kelebihan ya? Bukan kelebihan. Orang bilangnya indra keenam, kelebihan. Benar. Bukan, itu justru kekurangan. Kenapa kekurangan? Berarti tandanya iman yang sedang lemah itulah dipakai jin, ditunggangi sama jin untuk bisa ngelihat teman-temannya. Orang yang bisa ngelihat kenampakan sekali lagi bukan kelebihan, justru itu malah kekurangan. Kenapa? Karena dia berhasil ditembus sama jin. Namanya kan kekurangan. Sebentar Mas Awan, ini saya potong sedikit, bukan kita mau out focus nih ya. Tadi Mas Awan mengatakan bahwa orang ada yang akhirnya jin itu menggoda, ada yang dari sekitaran saja dia mendampingi, tapi ada yang masuk ke dalam darah. Berarti kategorinya sama dong dengan kerasukan sebenarnya. Kerasukan setan, kerasukan jin maksudnya. Iya, kerasukan jin. Kesurupan. Iya. Berarti udah masuk itu dia. Berarti kesurupan itu tuh nggak harus juga dari kehilangan kesadaran kemudian dia seperti orang-orang yang meracau begitu, enggak ya? Berarti memang. Ya kan kalau yang sampai meracau segala macam itu udah reaksi keras. Artinya jin itu sudah bereaksi keras, marah ya. Tapi ada yang dia cuma nempel aja, dia halus, soft aja. Dia sifatnya hanya mengganggu kayak perasaan, kepikiran gitu, keapesan dan segala macam itu ada yang kayak gitu. Tapi ada yang frontal, yang kayak kesurupan lagi kumat atau mungkin yang diruqyah sehingga orang lagi, kalau diruqyah kan ada yang kumat ya, sampai muntah-muntah, itu namanya reaksi frontal. Oke, sekarang kita kembali ke buku ini. Buku ya. Jadi ciri pertamanya bisa ngelihat makhluk gaib. Karena emang dipakai matanya itu untuk ngelihat teman-temannya. Kalau kata guru saya, dia karena pakar ruqyah, beliau katakan gini, jin itu kayak marketing bank lah. Dikejar target harus cari nasabah, gitu kan. Jin itu ada tugas nyari nasabah. Kalau dia nggak dapat nasabah, dia kena sanksi. Bedanya kalau marketing kan paling nggak dapat tunjangan tambahan apa segala macam ya. Tapi kalau
jin, nggak dapat nasabah, maka dia akan dikejar-kejar dihukum. Entah bentuknya cambuk, entah bentuknya apapun dari algojo jin. Oh. Nah yang nggak dapat nasabah ini yang gagal apa jin bego lah gitu ya. Jadi ada Jin apes ini. ada briefing morningnya terus. Iya, ada briefing morningnya. Cuman yang agak-agak bego-bego itu nggak dapat dia, karena mungkin nggak berhasil presentasi atau salah segmen. Dia yang digoda terlalu soleh, gitu kan. Iya. Sehingga dia gagal. Hari itu dia nggak dapat, maka dia akan dikejar-kejar. Itulah kenapa ada kaitannya dengan dalam surat jin tentang geledek, tentang petir itu kan. Salah satu panah-panah untuk nembak-nembak iblis kan gitu ya. Nah segala macam itu. Termasuk itu, maka jin-jin itu akan lari bersembunyi. Di antara tempat persembunyian jin yang paling aman itu adalah di tubuh manusia. Oh. Nah, tubuh manusia yang kemasukan jin tadi, dipakailah matanya itu untuk ngelihat. Oh. Saya diintip apa enggak? Di mana yang ngejar saya? Algojo ngejar saya. Makanya bisa ngelihat. Makanya orang ketempelan jin, ada ciri-ciri nanti di berikutnya itu, dia kayak selalu merasa kayak ketakutan, kayak ada yang ngikutin. Yaitu awalnya. Jadi intinya adalah kalau ada anak kecil yang umur 5 tahun, 6 tahun segala macam, kok dia bisa ngelihat kenapan-kenapan itu, segera ditangani, harus segera diselesaikan. Bukan suatu kelebihan. Bukan kelebihan, malah apalagi ditanya-tanya, oh ini anak ini besok bakal tahu nasib-nasib orang. Biasanya yang suka nebak-nebak gitu malah dia nasibnya apes. Gitu. Nantilah kita bahas satu-satu ya. Oke, jadi ciri pertamanya menarik dia sering ngelihat kenapa kan indra keenam katanya. Ini episode yang menarik nih Mas. Iya, ngomong bahas jin ya. Ya emang hibah yang paling bagus itu adalah menghibah jin itu. Iya, karena dia nggak punya pahala, nggak punya apa-apa, nggak punya pahala, dan kita juga bebas aja gitu. Dan boleh-boleh saja. Nah yang kedua yaitu cemas, nah ini, dan takut berlebih-lebihan. Cemas dan takut berlebih-lebihan. Jadi kecemasannya tuh kayak resah. Dia tuh sampai kayak gini. Terus kemudian dia sampai ngerasa kayak, maaf ya, ini kayak sampai dia tuh duduk aja kayak gini, sebentar-sebentar kayak gini. Gitu ya. Terus kayak kayak gini-gini, terus dia kayak gini, rambut acak-acak kayak gitu ya. Terus pokoknya kayak gelisah. Dan saya sering lihat kayak gitu. Di antaranya ada artis yang ada di infotainment ya, di Instagram itu sering muncul tuh, ada artis-artis yang dia tuh kayak tiba-tiba kayak merasakan kecemasan, ketakutan luar biasa gitu. Big nervous itu. Nah, kayak gitu itulah yang menjadi tanda-tanda sebenarnya itu sedang diganggu sama jin. Gitu ya. Nervous tingkat tinggi. Nervousnya itu gugup juga, kayak cemas, nafas tersengal-sengal, dan itu kayak tiba-tiba gitu. Keringetan, tahu-tahu keringetan. Nah itu ciri-ciri dia ketempelan jin. Cemas berlebih-lebihan. Jadi kayak galau, kayak pokoknya nggak jelas lah, nggak karuan gitu rasanya dia. Nah itu ciri-cirinya. Berikutnya, cemas dan takut yang berlebih-lebihan. Kayak dikejar-kejar orang kayak gitu. Nah yang ketiga, sering ngimpi buruk. Ngimpi apa? Misalnya ngimpinya kayak ngimpi telanjang bulat di tengah jalan, ngimpi jatuh dari tebing, ngelihat pembunuhan, ngimpi dikejar harimau, ngimpi dikejar debt collector, itu juga. Itu kan ngimpi buruk ya. Iya. Yang bikin mimpi itu pokoknya begitu kita bangun cemas gitu ya. Cemas, tapi alhamdulillah juga. Alhamdulillah cuma ngimpi. Nah itu. Jadi ngimpi buruk aja ngimpinya tuh ya. Nah, kalau ngomong-ngomong ngimpi buruk nih, ada seorang suami yang bangun-bangun dia senyum-senyum. Habis ngimpi kan, senyum-senyum dia. Istrinya nanya, "Mas, bangun tidur kok senyum-senyum? Kamu ngimpi ya?" "Iya." "Kalau senyum pasti ngimpi bagus dong. Cerita dong, kan sunahnya kalau ngimpi bagus cerita." Suaminya bingung. "Cerita enggak ya?" "Ya ceritalah, kan senyum kan." Terus kata istri, "Kamu tuh ngimpinya bagus nggak?" "Ya bagus sih." "Ya cerita dong," dipaksa-paksa sama istrinya. Nah, hanya jujurlah suaminya. "Mas, kamu ngimpi apa?" "Aku ngimpi, barusan aja ngimpi nikah lagi," katanya gitu kan. Kata istrinya, "Ini ngimpi buruk." "Kenapa kamu ceritain?" Kan serba salah ya. Di mata suami ini ngimpi baik, di mata istri ngimpi buruk.
Nah ini saya bingung ini masuk yang mana ini. Mimpi baik apa mimpi Itu buruk? gangguan hawa nafsu ini barangkali. Iya. Baik. Iya. Nah ini yang keempat sekarang ya. Iya. Ada yang namanya itu, kalau bahasa orang Jawa itu tindihan. Tindihan itu lindian atau tindihan. Jadi antara sadar nggak sadar, tidur, kadang-kadang matanya melek gitu ya, tapi nggak bisa bergerak. Badan tuh kayak ditimpa beban berat. Ya sebenarnya itu ditimpa, namanya tindih. Tindih itu kan ya ditimpa sama jin itu. Kalau orang Sunda bilang itu rep-repan. Rep-repan itu. Jadi kayak ada suara gemuruh mungkin gitu ya, atau apa gitu, cuma bisa melihat melek. keadaan sekeliling seolah seperti tidak tidur gitu ya, kawan ya. Dia nggak tidur, bisa ngelihat, tapi kayak nggak bisa ngontrol badan, nggak bisa dikendalikan, kayak ketakutan, nggak bisa bergerak badan. Rasanya, nggak karu-karuan. Nah itulah dia namanya tindihan. Orang sering tindihan. Saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Nggak diketemukan bahasa Indonesianya apa. Itu termasuk ciri-ciri ketempelan jin. Ya. Nah yang kelima nih, menarik juga nih, apa ini? Insomnia, alias sulit tidur, nggak bisa tidur, melek terus. Kenapa Pak Ustadz? Kenapa Mas Awan kok bisa? Ya emang begitulah. Kenapa setan itu menjadikan dia nggak bisa tidur di waktu malam? Karena emang malam itu adalah aktivitasnya jin. Jin beraktivitas tuh paling suka di malam hari, mengganggu orang tuh di malam hari. Walaupun siang juga dia bekerja, tapi malam tuh dia paling suka keluar di waktu malam. Sehingga jin itu kalau malam memang senangnya keluyuran. Siang juga ada sip-sipannya lah gitu ya. Cuman dibuatlah dia itu malam itu supaya melek. Biar apa? Biar siangnya rezeki dia sempit sebab dia ngantuk. Dia banyak tidur di waktu siangnya. Sehingga dia nggak malas bekerja, malas ibadah, malas. Akhirnya dia nggak ngasih nafkah ke istrinya. Memang lucu begini ya Mas Awan, ini sering aja banyak sekali orang yang sulit tidur nih. Sahabat Madani juga tolong diperhatikan ini ya. Perhatikan deh. Ada yang sering kali tidur sulit di sampai jam 12, jam 3. Tapi anehnya menjelang sholat subuh bisa tidur. Nah ini barangkali juga salah satu termasuk salah satu itu, ya? gangguan, nggak bisa dibiarin. Iya. Gitu. Dulu saya maaf ya punya anak juga begitu sama, anak tiri gitu ya. Dia juga begitu sama. Jadi hidup dia itu di malam hari. Jadi kalau udah jam 10 tuh udah dia melek, malah bangun. Jam 9 tuh udah dia bangun. Malam kalau kita udah pada tidur semua, dia buka jendela, keluar anak ini. Bermain dengan teman-temannya di luar. Teman siapa ya? Teman jin itu. Main, benar sampai jam 1, jam 2 dia keluar. Terus nanti masuk lagi ke jendela, menjelang subuh itu. Baru nanti dia tidur sekitar jam 6, jam 5 tuh dia tidur. Malam dia melek. Dan itu tidur terus, seharian itu tidur dia. Begitulah orang yang kalau ketempelan jin. Dibuat dia malamnya nggak bisa tidur, biar siangnya dia tidak bisa menjemput rezekinya. Makanya tadi bunyinya apa? Asyaitonu ya'dukumul faqara. Setan itu menakut-nakutimu dan membuatmu fakir, miskin. Tapi kan begini juga Mas Awan nih, dia menakut-nakuti, tapi kan dia juga konsekuen. Akhirnya ngajarin manusia atau menyeret manusia memang benar-benar kepada praktek kemiskinan. Itu tadi waktunya menjemput rahmat Allah ya kan. Setelah subuh itu kan kita nggak boleh tidur gitu kan, karena itu adalah banyak dicurahkannya rezeki dari Allah. Dia tidur, komit dong dia setan itu. Tapi komitmen untuk menghancurkan manusia. Iya. Betul. Nah itu kerjaannya. Si setan itu, si jin itu emang buat orang tuh kayak gitulah. Kenapa coba dia mendorong orang supaya dia miskin? Supaya sebagaimana pesan Nabi, sesungguhnya kefakiran itu dekat dengan kekufuran. Ya Allah. Jadi awalnya dari situ dibuat susah tidur, akhirnya siang nggak jemput rezeki, sudah gitu dia jadi fakir, setelah fakir kufur, tamat, selesai tugasnya. Aduh sahabat Madani, ya kan? Itu ngeri juga akhirnya ya kita memilih calon suami itu yang begitu kerjanya tidur bangunnya siang. Itu kan artinya dia juga senang dia berakrab-akrab dengan jin, tidak berupaya untuk memperbaiki diri. Begitu Mas Awan ya? Betul. Ya. Nah, ini salah satu. Tapi tetap ada darurat ya. Artinya kalau ada orang-orang tertentu yang memang dia darurat, termasuk apanya Syekh Al-Utsaimin. Syekh Utsaimin itu memberikan darurat.
Artinya pada orang-orang tertentu yang pada profesi tertentu yang dia benar-benar dalam kondisi darurat, terpaksanya dia harus tidur dan tidak ada waktu lagi tidur kecuali setelah subuh dan setelah asar, maka diperbolehkan. Ini kita harus fair ya, ini namanya hukum ya. Karena memang tidak ada satupun hadis atau dalil larangan tidur ba'da subuh, ba'da asar. Hanya saja itu pendapat ulama bahwa tidur ba'da subuh, ba'da asar itu tercela. Dan bukan menjadi kebiasaan Nabi dan memang bukan menjadi kebiasaan Nabi. Iya. Gitu. Sehingga sesuatu yang bukan jadi kebiasaan Nabi itu berarti tidak baik. Tapi juga ada perilaku Umar bin Khattab gitu ya, ketika ya Rasulullah, saya ini susah tidur di sore hari sehingga di penghujung malam baru bisa tidur. Tapi kan beliau kan juga sholatnya juga luar biasa gitu ya. Bahkan setan dan jin aja 40 hari aja nggak berani lewat. Iya. Nyingkir. Itu kan kekhususan ya. Khususan Itu ya. Lah kita nggak khusus nggak apa. Masa tidur di waktu-waktu itu. Nah, baik, kita lanjut yang berikutnya ya. Ciri-ciri ketempelan jin. Apa itu yang keenam? Nah ini dia, ngantuan. Dikit-dikit nguap mulu, nguap aja ngantuk. Bukankah Nabi katakan kalau bersin itu datang dari Allah, nguap itu datang dari setan? Gimana riwayat ceritanya, artinya nguap dari setan, ya Allahu a'lam. Kalau dikait-kaitkan dengan ini tadi itu, karena orang itu dibuat harusnya dia beraktivitas, tapi karena dia ngantuk malamnya begadang, kan jadi ngantuan. Itulah dia ketempelan jin, makanya datang dari setan. Sehingga sunnahnya kalau orang nguap kan bacanya apa? Astagfirullah. Kan begitu. Nah, maka ngantuan ini juga bagian dari tanda-tanda. Tapi ada pengecualian juga loh, Bang. Apa itu? Kecuali untuk orang yang sudah usia senja, usia lansia. Itu rata-rata memang waktu tidurnya mulai banyak lagi. Orang kalau sudah mulai tua itu kan tidurnya mulai banyak lagi kayak bayi. Iya. Pagi itu udah jam 10 udah mulai ngantuk-ngantuk tuh lansia-lansia itu. Kenapa? Lansia itu emang rata-rata bangunnya mesti jam 3. Iya. Dia nggak bisa tidur banyak, nggak bisa. Dia rata-rata malah kalau udah tua lansia itu malah bisa tahajud gampang itu. Jam 3 dia mesti bangun. Tapi nanti konsekuensi jam 10 udah ngantuan tuh tidur. Jadi wajar. Selain itu lansia-lansia itu kenapa kok gampang tidur, kok gampang ngantuk? Buat latihan. Buat latihan tidur yang lama selama-lamanya gitu kan. Jadi latihan gitu loh. Main buat ngantuk-ngantuk gitu. Mudah-mudahan ya Mas Awan. Iya. Kita juga tergolong orang-orang yang diberi tidur ketika mati, ya kan? Iya. Karena apa? Jangan sampai begitu meninggal di alam kubur bukannya tidur, tapi kita ngeri ya. Menghadapi siksaan ya, nauzubillah ya. Nggak bisa tidur ya. Betul. Kita kembali ke buku ini dulu deh. Ngeri pembahasannya. Bahasa alam kubur, jomblo kabur. Itu dia. Baik, pembahasan ketempelan jin yang ke-7. Apa itu? Pusing saat dengar azan. Oh. Gitu ya. Dengar azan pusing. Ada saya. Dia itu ta'aruf ya. Member di tempat saya juga gitu. Cuman yang akhwatnya yang bukan. Ikhwannya itu daftar di tempat saya. Qadarullahnya dia dapat di luar member. Artinya di akhwat lain gitu kan ya. Sayangnya ketika ta'aruf itu mungkin kurang konsultasi. Akhirnya dia karena saking menggebu ingin segera nikah. Ngelihat usia yang sudah tak bisa berkompromi. Akhirnya nikah. Setelah nikah, nah ini dia yang terjadi. Poin yang ini. Kok istrinya kalau dengar azan selalu pusing? Istrinya itu. Pusing. Terus tahu-tahu teriak-teriak. Gitu. Kalau suaminya ngaji, Mas, diam. Suaminya suruh diam lagi ngaji. Berisik. Terus kalau dia masak, ngomong sendiri. Aduh. Suaminya heran. Loh, istri saya tuh ngobrol sama siapa? Diintip. Ngobrol mesra gitu kayak ngobrol sama orang betul. Ternyata ngobrol sama si jin itu. Nah ini ada tingkat yang parah ya. Tapi tingkat yang agak mending-mending nih. Pusing kalau dengar azan. Ya kan azan itu kan kata Nabi kan. Jika azan dikumandangkan, setan itu akan lari terbirit-birit, terkentut-kentut kan begitu ya. Setan. Nah yang di dalam tubuh manusia mau lari kemana lagi? Dia nggak bisa lari, dia di dalam tubuh. Yang terjadi dia bereaksi. Itulah dia makanya pusing. Nah, azan. Mendengar azan. Yang ke-8. Nah, ini dia, mohon maaf ya. Buang angin. Buang angin dan dzun baul-baul. Gampang keluar tetesan sedikit. Kalau habis pipis, terus
gampang apa sih bahasanya, mohon maaf ya, di buku ini saya tulis ini nih karena mohon maaf ya, saya nggak punya diksi lain, jadi saya tulis di sini ngecerit gitu ya. Keluar dikit Seperti keluar sisa air seni ya, air kencing dikit, kesandung dikit keluar dikit. Ada perasaan kayak gitu, namanya dzun baul ruku kayak keluar dikit gitu, netes titik. Nah itu, nah ini, dan dikit-dikit mohon maaf ya, buang angin kayaknya mau kentut ya bahasa gitu ya, kentut aja gitu bawaannya. Nah, itu termasuk salah satu tanda-tanda dia ketempelan jin. Kenapa? Korelasinya apa coba? Dibuat dia susah berwudu dan menjadi malas untuk sholat. Kalau udah dengar azan Allahu Akbar, dia langsung lemes. Paling wudu, batal lagi, wudu, batal lagi, wudu, batal lagi gitu. Akhirnya yang buat dia tuh malas mau ibadah. Kenapa? Ya batal terus, gitu loh. Akhirnya dibuat dia putus asa mau sholat itu. Nah, karena setan itu menjauhkan kita dari ibadah. Yang ke-9. Ini masih ada waktu ya kita ya? Masih ada waktu. Yang ke-9, apa itu? Suhu tubuh, kehangatan suhu tubuh di atas rata-rata. Nah itu, kehangatan tubuh di atas rata-rata. Di atas rata-rata gimana maksudnya? Kalau orang tuh kan anget-angetnya itu anget-anget biasa ya, dingin lah ya. Orang tuh kayak kita ini kan ada kayak keringat ya, kita dipegang tuh kan anyep-anyep biasa lah, bahasa Jawa ini opo sih anyep-anyep ya. Kayak anget-anget, nggak anget-anget banget lah ya. Dia dingin, biasa dinginnya dingin enak gitu lah, sejuk ya. Kalau orang ketempelan jin itu, dia itu suhu tubuhnya dipegang tuh kayak panas terus, kayak anget terus gitu. Nah itu dia, kayak tangan tuh habis megang apa itu namanya balsam, model-model kayak gitu ya. Jadi kayak panas terus, megang orang pun dipegang itu anget, tangan kita tuh langsung kayak panas itu. Itu termasuk bagian dari ciri-ciri ketempelan jin. Nah itu ya Mas Awan ya, jadi tadi tuh ngerasa apa? Jadi badan tubuh itu, suhu tubuh itu ya panas terus. Bukan berarti dia sedang sakit atau enggak sakit, dia normal ya. Nah yang selanjutnya apa tuh? Ada nih yang ke-10 berarti. Iya, yang 10. Sering dengar bisikan goib. Ini kan sering banget nih, kita sering nonton berita-berita kriminal, ayah membunuh anaknya, ya kan, bunuh istri. Katanya alasannya dengar bisikan-bisikan goib. Katanya bisa punya ilmu nanti rawa rontek lah, nggak mati-mati. Mungkin dia terinspirasi Advent Bangun gitu ya. Film horor zaman dulu. Dipotong kepalanya, nyambung lagi, dilempar balik lagi. Dia kepingin kayak gitu. Nah, bisikan goib itulah kayak gitu itu. Nah, jadi sering dengar bisikan goib, goib itu. Entah bisikannya apa aja lah gitu. Datang nih laki-laki nih ke tempat saya nih. Dia kayak gini, kayak badannya kayak orang cemas terus ya, cemas terus. Salaman sama saya kok anget, udah anget, orangnya cemas terus gitu, gelisah terus. Saya tanya, ada apa Mas itu? Mas Awan, saya tuh mau konsultasi gimana ya, saya tuh kok cemas terus gini-gini. Terus aku tuh kayak ada yang bisik-bisikin gitu. Bisikan apa? Pokoknya ada aja yang ngajak ngomong saya gitu, tapi suaranya mirip saya gitu. Ngajak ngobrol terus. Mas, jenengan tuh harus diruqyah, saya bilang gitu, harus ruqyah, saya bilang. Terus kalau enggak, kenapa emang Mas Awan? Ini kamu nanti bisa gila loh. Lama-lama bisa gila gitu. Oh, bisa mempengaruhi ini ya? Saraf juga ya? Oh, bisa. Dan benar, saya dapat kabar terakhir, orang ini akhirnya sekarang udah gila. Astagfirullah. Dulu datang belum gila, sekarang gila. Saya bilang, segera diobatin, kalau enggak gila. Dengar bisikan goib. Ya karena kan makin terus kenceng kan. Ngajak ngobrol terus. Mau melakukan sesuatu dilarang-larang. Mau ibadah dilarang-larang. Giliran maksiat disupport. Kan gitu kan. Nah itu bisikan ini. Astagfirullahaladzim. Dia mau kemana ditakut-takutin. Jangan. Di sana nanti kamu bisa ketabrak mobil, kamu hindari jalan itu. Kenapa? Di sana ajalmu. Dia takut. Jadi balik lagi. Semua bisikannya tuh aneh-aneh. Sampai dia bisa ngobrol. Iya. Wah ini Mas Awan ini ngeri. Ini kita belum ngebahas ini ya, masih dalam bahasan yang baru bahas ciri-ciri. Ini banyak banget. Udah satu episode sendiri kayak ini Mas Awan nih. Ya. Dan kita akan break sejenak Mas Awan. Sabar ya. Karena masih banyak ini, baru dapat 10, masih ada setengah lagi ini ciri-cirinya. Iya. Jadi penghalang nikah ini ternyata gangguan jin. Ini cukup panjang loh, sahabat Madani ini. Mudah-mudahan masih tetap semangat untuk menyimak karena ini memang paling seru gitu ya. Nah, sahabat Madani, kita akan lanjutkan bahasan ini setelah kita ikuti info yang berikut ini.
Anda ingin punya peran dalam penyebaran dakwah Islam ke seluruh negeri, bahkan sampai ke seluruh dunia. Mari investasikan harta kita dengan mengambil peluang pahala jariah dalam mendukung penyebar luasan dakwah Islam melalui televisi bersama Madani TV. Madani TV membuka peluang infak media untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas tayangan yang menjangkau saudara-saudari kita di pelosok dan luar negeri. Salurkan donasi terbaik Anda untuk pengembangan media dakwah Madani melalui Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 777-299-9997 atas nama Yayasan Media Insan Madani. Dengan menjadi donatur Madani TV, maka setiap dakwah para ustadz yang disiarkan di Madani TV, insya Allah menjadi amal jariah para donatur yang pahalanya akan terus mengalir bahkan sampai meninggal dunia. Madani TV, televisi Islam, masyarakat Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Madani TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya Awan Abdullah. Saat ini saya berdiri di atas tanah seluas 770 meter persegi yang berlokasi di Kalasan, Sleman, Yogyakarta. Yang berada di belakang saya ini adalah calon bangunan yang insya Allah nanti akan kita dirikan panti asuhan dan gria lansia Al-Baqi Sinar Melati berbasis pesantren. Jadi nanti kita menampung anak-anak yatim serta lansia-lansia yang ingin di sisa usianya ingin mondok, ingin pesantren lah sampai husnul khotimah, insya Allah di tempat kami ini. Oleh karena itu saya mengajak seluruh pemirsa Madani TV untuk ayo kita sama-sama berdonasi, kita sama-sama berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kebutuhan kita insya Allah untuk pembangunan ini semuanya kurang lebih sekitar 4 miliar. Nah, oleh karena itu semoga donasi dari Bapak Ibu semua dibalas oleh Allah dengan balasan terbaik, diantaranya surga, satu surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk berdonasi silahkan menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Madani, kita masih di acara Kampus Pranikah, Bikin nikah makin berkah. Masya Allah, bersama Mas Awan Abdullah. Siap. Dari Jogja. Masya Allah. Ini saking sayangnya sama sahabat Madani. Tadi kita masih membahas soal ciri-ciri ketempelan jin ya, Mas Awan ya. Betul sekali. Itu seru juga tuh, merasa dibisikin untuk ini. Iya. Ada bisikin goib loh. Iya, dibisikin goib. Jadi nanti calon suamimu itu bisa berbahaya. Nah, betul. Itu ada juga yang bisikin kayak ada gitu. Juga ya? Ada bisikin. Jangan sama dia tuh jahat, gini. Akhirnya nggak jadi. Ya Allah. Dibisikin gini, nggak jadi terus. Nah itu dia. Motivasinya ada ya, itu dari jin ya. Karena jin itu kan paling nggak suka sama orang nikah. Karena kalau orang nikah itu berarti kan dia menyempurnakan separuh agama. Ya pasti dihalang-halangi dong. Orang mau ibadah gimana caranya supaya batal gitu. Sahabat Madani luar biasa yang nikah itu ya. Pahalanya cukup melimpah ruah. Iya. Kata para ulama-ulama seperti pendapat Imam At-Tirmizi rahimahullah ta'ala, beliau katakan maksiat yang paling banyak dilakukan oleh orang itu setengahnya adalah ketika dia jomblo. Makanya disebut nisfuddin, setengahnya agama itu karena maksiat itu kebanyakan setengahnya karena jomblonya. Oh gitu. Iya, karena memperturutkan syahwatnya lah, karena inilah itulah segala macam. Makanya setan tuh senang orang ini terus bergelimang dengan maksiat. Makanya kalau nikah tertutup setengahnya. Sehingga agamanya menjadi sempurna. Makanya nikah itu penyempurna agama. Ditutup. Ya, jalur syahwatnya udah ketutup. Nah, kayak gitu kan. Karena syahwat ini jalur yang paling banyak gitu ya. Dari syahwat mata jadi liar, ya kan? Tangan jadi sentuh-sentuhan, pingin kholwat segala macam. Dengan nikah berkholwat jadi ibadah. Betul. Pacaran dosa. Uniknya ya Mas Awan ya. Syahwat itu syahwat yang tentunya yang tidak baik ya. Itu semakin dituruti semakin asik, semakin penasaran. Penasaran iya kan, artinya seperti dia minum air laut, semakin diminum haus aja terus, makin haus terus gitu ya. Betul. Nggak ada puasnya. Iya kan ada setannya. Astagfirullahaladzim.
Kenapa semua yang asik-asik gitu kan? Itu yang dilarang. Ya korban juga nih. Korban. Ya, Baik, Sawan. lanjut ya. Lanjut. Nah, itu yang ke-10, ya kan, sering dengar bisikan goib. Nah, sering ngobrol. Makanya hati-hati kalau punya anak. Nanti ada. Ya. Nanti nyampe sini. Ini Kalau punya anak apa itu nanti ada sini. Yang ke-11 sekarang. Bisa ngelihat masa lalu dan masa depan orang. Nah, ini dia. Keren. Bisa nggak? Sering kan? Oh, sering. Saya ini pengalaman pribadi di Maang. Dulu waktu KKN. Di Desa Penari bukan? Bukan lah. Soalnya Kok itu terus sih? kita lagi ngebahas yang horor ini soalnya. Iya. Dulu KKN di daerah Malioboro. Ada kampung, pemukiman padat penduduk. Saya di situ KKN. Ketemu teman-teman yang sebelumnya kan beda fakultas dan tidak kenal. Kenalnya ya baru ketemu itu. Ketika baru kenal ketemu itu, bayangin ya, dia cewek dia dari fakultas lain dan saya baru kenal itu. Dia bilang gini, "Wan, kamu pasti lagi punya masalah ini lengkap." Padahal baru itu ketemu. Dan zaman dulu kan belum ada medsos. Iya. Jadi ya kita belum saling tahu. Kalau sekarang kan masih bisa ditelisik dari searching internet segala macam bisa. Dulu gimana? Tahu-tahu dia bisa nebak persis. Kamu punya masalah sama ini, mertua gini. Sebelah gini, "Mama, stop. Kok tahu sih?" Gitu. Ya itulah. Saya tuh kalau ketemu orang, tuh langsung kayak ada tulisan di sebelahnya tuh kayak menceritakan tentang dia semuanya detail. Saya penasaran. Tapi yang begitu biasanya Kok banyak bisa temannya loh Mas Awan. Iya, pada seneng. Diramal, suruh ngeramal kan. Iya. Ngawur itu juga nggak boleh kan. Syirik nanti. Iya. Terus saya nanya gini, "Mbak," saya manggilnya Mbak karena dia angkatannya di atasku gitu ya, di atas saya. Cuman kakaknya bareng. Saya tanya gini, "Mbak kok tahu sih?" "Itulah, saya tuh kalau setiap ngeliat orang pasti tahu semua latar belakangnya." Lalu saya tanya, "Mbak anak pertama ya?" "Iya." Nah, pertanyaan saya yang kedua, "Mbak nih orang tuanya, ayahnya pasti anak pertama?" "Iya." "Kok kamu tahu?" Gantian, dia penasaran. "Kok kamu tahu?" "Aku tuh tahu soalnya aku curiga, Mbak. Kok bisa nebak? Berarti ada jinnya." Nah, biasanya jin yang bisa nebak-nebak, bisa tahu masa depan orang, masa lalunya, juga masa depannya. Itu biasanya jin nasab, saya bilang gitu. "Coba cek kakekmu, Mbak. Gimana orangnya?" gitu. Dia jujur. "Kakek saya dulu memang pejuang Ternate Tidore. Melawan Belanda ditembak nggak mempan. Karena punya jimat-jimat kebal. Dan punya perjanjian sama jin. Mewaris ke bapaknya, mewaris ke dia anak pertama." Ini depan saya langsung, orang ini kan tuh saya ketemu langsung sama dia. Terus saya bilang gini, "Oke Mbak, sekarang aku boleh nanya dong." "Apa Wan?" kata dia. "Mbak pasti sering apes, sering sial." Cut. Kamera mati. Dia kan gantian nanya, "Mbak, coba lihat kakek-kakeknya deh. Mbak gimana kakeknya?" Terus dia cerita, "Iya memang Wan, kakekku itu pejuang Ternate Tidore. Ngelawan Belanda ditembak nggak mempan. Karena punya jimat." "Coba perjodohanmu gimana?" Nah dia cerita, "Aku tuh gagal sama ini. Terus skripsimu?" "Sama Wan, aku kuliah udah 9 tahun gak lulus." Kata dia gitu. Itulah Mbak, jin tuh bikin apes. Terus gimana dong caranya biar aku sembuh, gak kena ketempelan jin nasab ini? Biar pergi bagaimana? Ntar ya, pembahasannya gak kita bahas sekarang ya. Sabar ya. Bikin penasaran. Iyalah. Sahabat Madani. Sahabat Madani harus sabar. Iya. Cara ngilangin jin tuh sabar ya. Ada temanya sendiri nanti. Kita lanjut ya kan tadi. Bisa ngelihat masa depan, masa lalu. Jadi ini jadi apes kan dia. Kayak Mbak ini tadi apes. Sehingga jodohnya gagal terus. Baik. Lanjutannya sekarang. Nomor berapa ini? 12 sekarang ya. Musibah sering datang beruntun. Sekeluarga nih kena demam, besok ada yang kecelakaan, besoknya rumahnya kebakaran, besoknya ini terus kayak musibah tuh gak habis-habis tuh. Begitulah yang dilakukan jin kalau sudah nempel ke orang atau ke rumah itu, dibuat apes terus. Biar apa? Mereka berputus asa.
Sampai-sampai ini mohon maaf ya sahabat Madani TV. Ketika saya perjalanan ke sini nih untuk menyapa para Jovisa ini, saya datang ke sini ke kantor Madani ini, itu karena apa coba? Bukan karena apa? Di perjalanan itu saya buka HP itu ada yang konsultasi dengan saya. Konsultasinya apa? Mas Awan, saya sangat mencintai suami saya. Tapi kayaknya saya nggak tahan, saya pengen cerai. Tapi saya sangat mencintai, berat sekali. Tapi saya pengen cerai. Kenapa Cita kok pengen cerai? Kok bisa? Kata dia, nggak tahu ya Mas Awan, kayaknya kami itu apes terus pernikahannya. Nah, pernikahannya sering apes. Terus kayaknya rezeki itu nggak berpihak sama kami. Jadi itu nikah tuh rezekinya seret terus begitu. Jin. Iya. Makanya mesti berhati-hati. Betul. Baik, nomor 13 ya. Ya. Sering lama-lama di kamar mandi. Oh, ini juga salah satu Oh, itu ciri. ketempelan jin. Iya. Di kamar mandi kok bisa lama? Ini dia penjelasannya gampangnya gini. Kamar mandi itu kan rumahnya setan. Tempat setan ya memang ngamarnya tuh di kamar mandi. Maka kalau ada orang nyaman di kamar mandi aneh. Berarti dia kembali ke tempatnya dia, habitatnya dia. Kan berarti kan jin kan seneng di rumahnya dia di situ. Maka kalau ada orang seneng-seneng di kamar mandi lama-lama, apalagi sampai nyanyi-nyanyi, menciptakan lagu. Untung nggak murojaah kan gitu kan ya. Kalau dia malah di kamar mandi nyanyi-nyanyi, apalagi ngobrol sendiri, ngomong sendiri, itu udah jelas tuh ketempelan jin. Kita dengerin aja tuh dari pintu luar tuh ya, dari luar kamar mandi tuh. Ini ngapa sih kok anteng, senyap, cuman gemercik air dikit. Ini kok kayak nggak ngapa-ngapain, kok bisa lama. Orang kan kamar mandi sesuai dengan kepentingannya aja, tinggal mandi, gebiar-gebiur, jebar-jebur, selesai. Sikat gigi apa segala macam. Ini enggak, kayak ada ketenangan gitu, bertapa apa itu. Hati-hati. Iya. Ada kisah dikit boleh dong cerita ya buat sahabat Madani TV ini. Ada anak kecil, ini kisah nyata juga, umur sekitar 3 tahun, 4 tahun. 4 tahun lah waktu itu, 4 tahun, 5 tahun, sekitar 4 tahun, 5 tahun. Dia tuh kalau di kamar mandi sering lama. Lama terus. Udah gitu dia sering kayak ngobrol sendiri. Anak kecil ini. Pertamanya setengah jam, 15 menit, lalu setengah jam, sampai 1 jam, sampai orang tuanya tuh bingung. Nah, keluar, nah iya ma, bentar lagi mah. Dia seneng sekali main di situ, di kamar mandi. Sampai 1 jam, 2 jam. Akhirnya, dulunya keluar kamar mandi masih biasa. Lama-lama keluar kamar mandi, itu kalau kesenggol dikit orang tuanya langsung mandi lagi. Oh gitu? Kesenggol dikit, mandi lagi. Merasa kayak semuanya tuh kotor, najis. Habis mandi nggak boleh, dia harus pakai baju cepet-cepet. Kalau enggak, kesenggol ini aja meja aja udah langsung dia mandi lagi. Terus gitu. Lama-lama ini anak ini sering di kamar, kunci kamar, masih kecil loh, 5 tahun 6 tahun, di kamar kunci kamar ngobrol sendiri. Ngobrol, bener-bener ngobrol. Sampai ibunya tuh bingung, anak ini kok ngobrol sendiri. Akhirnya pas orang tuanya ngintip dari celah-celah itu. Ternyata ya Allah alam ya ini namanya itu sekeluarga udah ada jinnya di rumah itu. Nah, ibunya ini ngelihat ada kayak perempuan gitu ya, yang dia itu ngajak ngobrol. Perempuan baju putih ngajak ngobrol anaknya. Iya. Dan betul-betul ibunya bisa ngelihat waktu itu. Ya mungkin karena entah itu sekeluarga emang bermasalah semua sehingga bisa ngelihat kenampakan ya kan. Ibunya ngelihat anaknya betul-betul lagi duduk bermain-main sama perempuan itu. Akhirnya sama ibunya dipaksa didobrak, hilang. Nah ini bukan mistis ya, ini cerita-cerita kayak gini kan emang ada. Anak saya sendiri ngalamin. Gitu. Dulu sering lihat, mah kok di atas kipas? Gitu. Ada yang duduk mah. Gitu. Tapi sekarang udah sembuh, alhamdulillah. Dengan ruqyah mandiri. Nanti kita ajarkan ya buat para Jovisa yang terbelit dan tercengkram oleh jin-jin itu, jangan khawatir. Insya Allah bisa lah. Itu nomor berapa tadi? 12 ya? Iya. Yang nomor 13 sudah, sering lama di kamar mandi. Nomor 14. Apa itu? Berat beramal soleh. Ada aja. Kalau subuh telatan terus, sholat telat terus, ketempelan jin. Berat. Udah jelas dia tuh bangunnya cepat. Bangun subuh nih, udah gasik bahasanya ya. Udah early gitu ya. Udah baru azan dia udah bangun, udah sempet udah wudhu. Kok bisa telat aja gitu? Iya. Entah dia jadi bolak-balik kamar mandi, lah apalah segala macam. Jadi berat. Dan itu ada memang di dunia. Ada orang kayak gitu, ada nyata banyak lah. Banyak. Mau dia
ke pengajian, ada aja batal gak jadi. Halangannya itu ada aja gitu. Nah itu ciri-ciri itu. Termasuk ketempelan jin. Berat beramal soleh. Yang ke-15, apa itu? Nah ini, tatapannya kosong. Ini kalau saya karena udah sering ketemu orang-orang gini, jadi saya kalau ngeliat orang tuh tahu ini orang ini kayaknya ada jinnya nih. Gitu. Gitu. Bukan karena saya ngeliat kenampakan, enggak. Tatapan mata itu bisa kelihatan. Saya cerita kayak gini langsung jamaah-jamaah langsung bilang, Mas tolong dong saya ditatapin dong, saya diliatin dong. Kacau. Modus itu. Modus ya. Jadi kalau saya ketemu, saya pernah gitu soalnya berkali-kali. Kalau ngeliat orang tuh tatapannya tuh kayak kosong, hampang, nggak jelas itu. Tatapannya tuh nggak tajam, nggak cerling gitu. Saya langsung ini kayaknya bermasalah nih. Bener. Bermasalah ketempelan jin gitu ya. Bahkan pernah pas ada ruqyah massal, itu saya duduk di depan. Saya lihat tuh peserta-peserta. Saya ngeliatin matanya doang. Ini kayaknya ntar bereaksi nih. Bereaksi. Bener. Itu karena saking seringnya aja gitu ya. Ketemu pasien-pasien begitu, orang-orang begitu. Akhirnya saya jadi paham gitu. Jenis-jenis tatapan yang di situ ada jinnya. Ke-16 nih. Masih ada waktu dong, Bang? Masih. Berapa menit lagi, Bang? Masih, Bang. Cukup ya? Oke, baik. Nomor berikutnya yaitu 16. Kalau marah sering nggak ngontrol. Jadi kalau marah sering nggak ngontrol. Jadi kalau marah itu, marahnya itu sering out of control. Apa-apa itu pecah-pecah banting. HP baru beli udah nggak mikir lagi dia. Udah nggak peduli namanya marah, banting, pecah, baru beli kayak gitu. Nah, kalau ada orang yang marahnya dia sendiri sampai nggak bisa ngontrol, itu pasti ada jinnya. Ada salah satu klien saya gitu ya, teman gitu ya, klien tapi akhirnya jadi teman karena akrab, suami istri ini. Mereka itu bingung kalau konflik sama-sama marah. Lalu saya tanya, Mbak kalau marah kenapa? Gimana? Ini suami, masa suami kok dimarahin sih? Gitu ya, sama suami kok berani? Kata dia gini, Mas Awan, saya itu bukannya berani sama suami. Tapi ketika saya itu marah, jengkel, kan saya berusaha nahan tuh. Si istrinya ini, saya berusaha nahan. Tapi tangan saya nggak bisa saya tahan, Mas. Tahu-tahu tangan dia gini-gini. Nari. Jinnya, jinnya itu yang keluar itu kan. Udah. Kalau bahasa Jawa itu bekos itu kayak suara mengeram gitu keluar itu. Udah suaminya yang lagi marah jadi ciut mengkeret gitu. Ngelihat si penari. Tapi ini memang ada satu pengalaman Mas Awan, ada satu kejadian ya, kisah anak remaja nih sebenarnya sudah menjelang usia pernikahan, memang sudah masuk usia pernikahan. Sudah tinggal ngitung bulannya loh. Tinggal hitung pekannya. Jadi 4 pekan lagi, insya Allah menikah gitu. Ya kan? Memang dinikahkan juga insya Allah dengan cara yang syar'i lah gitu, nggak pakai pacaran segala macam. Tapi pada saat persiapan dan sebagainya ini, itu justru orang kan kalau mau nikah punya mimpi-mimpi yang indah lah gitu ya. Ini hanya masalah sedikit aja. Itu dari perempuannya bereaksi kencang. Nah, laki-laki juga begitu, jadi pemarah gitu. Ya kan? Akhirnya yang ada, itu saya menyaksikan pusing sekali ya. Orang kok masih ta'aruf begini, harusnya kan sopan, baik gitu. Ini sedikit ribut. Iya, jadi akhirnya pada suatu hari, itu di depan mata saya. Jam 12 malam, loh ngapain jam 12 malam? Itu anak perempuan masih telepon laki-laki gitu kan. Akhirnya si laki-lakinya bilang, ya sudah, kita nggak usah nikah. Beneran Mas Awan, sampai hari ini belum nikah. Ya. Dan barang-barang untuk serah-serahan itu padahal sudah lihat gedung gitu kan, sudahlah sama orang tua sudah saling menentukan hari dan menentukan tanggal, sudah mau buat undangan. Itu barang serah-serahannya balik lagi. Ini anehnya, ini bisa jadi kita curigai sebagai gangguan jin ya. Sedikit saja masalah. Tapi bisa jadi marah. Jin inilah jin mahabbah. Artinya jin mahabbah itu artinya jin pelet. Mungkin ada yang nggak terima, mantannya nggak terima. Dia ngirim guna-guna bahasanya gitu. Oh gitu ya. Sehingga jin itu berusaha membatalkan pernikahan itu. Kan tadinya adem ayem toh. Nggak ada problem, nggak ada masalah tadi. Betul. Nah, tiba-tiba kok udah menjelang hari H, tinggal menghitung hari gitulah ya.
tiba-tiba kok berubah, itu biasanya guna-guna. Tapi nggak usah khawatir, nanti kita selesaikan itu. Oke. Jangan khawatir, Baik, insya Allah Mas ya. Awan. Baik, kita lanjut lagi. Yang ke-17 nih, haid nggak beraturan. Oh. Khusus untuk cewek nih. Iya. Bukan dalam kondisi fase menjelang menopause, tapi dalam kondisi fase normal. Kalau mau menopause wajar, semua wanita haid berantakan. Ya. Ini dia fase normal, asli normal. Itu haidnya nggak jelas lah segala macam. Hati-hati, itu bisa jadi gangguan Jin ya. Rumah tangga ada nggak gitu Mas Awan? Ada, istrinya dibuat kayak gitu. Padahal belum fase menopause, masih umur 30-an, 20-an istrinya. Tapi gitu terus. Apa tujuannya? Biar suaminya selalu kecewa. Kenapa? Setiap kali ingin mengajak istrinya berhubungan, Iya. batal lagi, dan seterusnya. Kenapa? Istrinya haid. Kan baru kemarin udah selesai, haid lagi, nggak jadi lagi. Begitu seterusnya. Astagfirullah. Nah, yang ke-18 nih. Iya. Sering miskram alias keguguran. Berkali-kali keguguran karena dirusak rahimnya, ditempati oleh si jin itu. Oke, cut dulu. Berapa menit lagi? Timernya mati di sini. 23, udah 53, ya 50 lah. Oke, 50. Masih Oke. ada waktu 10 menit ya? Lariin ke master. Oke. Lanjut nih. Yang tuh 19 sekarang. sering miskram ya tadi ya. Ya udah, Oke. langsung. Udah, siap? 1, 2, 3, mulai. Oke. Nah, yang ke-19 sekarang. Apa itu? Badan ngerasa sakit, tapi kalau periksa dokter, ternyata kata dokter normal. Maaf, cut. Ke-18 sering miskram tadi. Udah itu, udah cukup gitu aja. Ulang Dari situ ngulangnya. Oke. Oke. 3, 2, 1, action. Oke, sekarang yang ke-18 nih, ciri-cirinya. Apa itu? Sering miskram alias keguguran. Oh, gitu. Bolak-balik keguguran itu diganggu jin. Jadi supaya ya sampai nggak punya anak, dibuat susah punya anak. Iya. Biar apa sih nggak punya anak? Biar suaminya itu ngebet pingin punya anak, sementara istrinya nggak bisa, dia minta nikah lagi. Ya istrinya nggak siap. Iya. Istrinya bilang, kalau kamu menikah lagi, ceraikan aku. Akhirnya cerai. Bukankah cerai itu cita-cita paling disukai oleh iblis? Iya kan? Cita-cita iblis yang paling disukai, pekerjaan yang paling disukai adalah bisa menceraikan anak Adam. Astagfirullah. Itu caranya. Kan rutenya gitu loh. Kok Mas Awan paham banget sih? Ya, saya mendalami dunia persetanan. Jadi bukan Gitu. memurtadkan umat Islam ya. Murtad juga itu urusan lain, pekerjaan lain. Iya. Tapi yang paling disukai itu adalah ini. Iya, artinya paling disukai ya. Disukai menceraikan anak Adam. Kan ya Allah. Karena pekerjaan itu asik aja buat mereka. Tapi memang kalau kita pikir-pikir ya, Mas Awan ya, menceraikan anak Adam itu masih belum punya anak, masih karuan baru satu ya korban. Tapi kalau dia sudah punya anak, apalagi anaknya banyak lagi, akhirnya dari keluarga yang bercerai begini akan pendidikan anak pun akan menjadi kacau dan kan. membuat kekacauan yang berkepanjangan. Betul. Artinya meninggalkan generasi lemah. Iya Kan? Waduh, hebat. Itu ya. Ya, jadi sering dibuat miskram, keguguran segala macam. Iya. Ya, oke. Ini kasus kayak kakak saya persis dulu sering kayak gitu. Karena dulu sama kakek, nih kakak perempuan saya, nah saya bilangnya Ayu gitu, Ayu. Dikasih jimat gitu sama si kakek. Udah kamu pegang aja. Kakak saya nggak percaya sama jimat-jimat, nggak percaya. Cuman mau buang takut, disimpan aja. Disimpan aja. Ternyata betul. Abis nikah, lama nggak punya anak, keguguran terus gitu, dan nggak punya anak sampai lama. Dan wajahnya sampai berubah. Dulu cantik kayak Desi Ratnasari lah gitu kira-kira. Kakak saya itu. Suaminya abis nikah jadi takut. Bilang gini, Dek, kok muka kamu sekarang kayak kuntilanak ya, nggak kayak dulu gitu. Dan bener kayak kuntilanak. Karena kebetulan rambutnya juga panjang kan. Dan kakak saya tuh selalu takut, selalu mejem. Kalau ditatap sama istrinya selalu mejem karena ketakutan. Akhirnya kakak ipar saya bilang gini, Dek, jujur ya, kamu nyimpen apa sih? Gitu. Nggak nyimpen apa-apa gitu. Tolong jujur gitu. Baru dia cerita, ini loh kak, dulu dikasih simbah jimat ini, tapi aku nggak percaya gitu. Cuma tak simpen aja. Walaupun disimpan nggak percaya, tapi ini kan rumahnya jin. Akhirnya dihancurkan itu. Isinya ada raja-raja, ada cabai, ada macam-macam itu, tulang-tulang kecil-kecil itu remukan segala di situ. Dihancurkan. Masya Allah, seizin Allah, setelah dihancurkan sembuh dia, nggak keguguran lagi. Sebulan kemudian hamil.
Ayu saya itu. Setahun berikutnya hamil lagi. Oh, udah susah nyetop lagi udah kayak itu. Nah, itulah Oke, dia. Mas Awan Jadi tinggal. bisa jadi lama nggak punya keturun juga gangguan jin di rahim Anda gitu ya. Nauzubillah. Iya. Oke, nomor 19. Iya. Ya, ciri-ciri yang ke-19 orang keturunan jin, badan ngerasa sakit. Setelah kontrol dokter, kata dokter nggak ada apa-apa. Sehat-sehat. Iya. Bapak sehat kok. Gitu. Tapi sakit dok, bapak tuh sehat, nggak ada apa-apa, normal semuanya. Pulang tuh kayak meriang, kayak sakit ya. Nah, itulah jin. Iya. Dan yang terakhir yang ke-20, terlalu benci dengan lawan jenis. Sampai dia tuh jijik. Kalau ada cowok deketin aja, dia langsung, apa sih? Ada loh cewek-cewek sampai kayak gitu tuh. Gitu ya. Cowok nyapa aja tuh, marah-marah. Judes banget gitu. Judes keliwatan. Tapi kalau bojo galak Allah alam itu. Tapi kalau aduh, Mas Awan ini menarik nih. Menarik. Rasanya episode yang kali ini nih ya, penghalang-penghalang jodoh ini nggak cukup ini apa? 2 episode. 2 episode nih sahabat Madani. Kita baru membahas ciri-ciri gangguan jinnya, belum membahas terapi pengobatannya, asal-asal jin dari mana, asal-asal jinnya, terus jenis-jenis jin yang seperti apa. Sehingga kita juga karena jin itu punya karakter ya, termasuk bagaimana akhirnya dia mengganggunya ya. Betul. Nah, sahabat Madani, supaya ikut kuliahnya juga enak dan nyambung nih, bisa order nih bukunya nih ya, bisa order lewat Madani TV juga bisa, atau lewat Madani TV ya pastinya ya. Nanti bisa menghubungi admin, bisa juga melalui telepon admin Madani TV ya. Alhamdulillah buku ini juga dikemas dengan bahasa yang sangat mudah difahami, karena dengan bahasa yang sehari-hari. Ada referensi ayat-ayat Al-Quran juga Mas Awan ya. Jadi kita juga meskipun dengan bahasa gaul ringan, tetapi ini juga tidak ngawur gitu disuguhkan. Ini kan hanya bahasa pengemasan saja gitu. Baiklah, sahabat Madani TV, sahabat Jovisa, tidak terasa kita sudah 1 jam ke depan kuliah di kampus Pranikah ini ditemani Mas Awan Abdullah tentunya. Ini sangat perhatian sekali terhadap fenomena yang ada di masyarakat, karena belakangan ini juga memang yang kita harapkan kita menjadi umat Islam itu yang memilih jodoh nggak asal-asalan, ya kan? Tentunya semua terbimbing, terkonsep, dan tidak memilih jodoh itu asal-asalan, Mas Awan ya. Baiklah sahabat Madani TV dan juga rekan data yang senantiasa insya Allah dirahmati Allah, bahwa acara ini juga tidak lepas dari kontribusi Anda, dan kami insya Allah senantiasa menyajikan tayangan-tayangan terbaik di Madani TV. Dan sampai jumpa di episode pekan depan di kampus Pranikah. Bikin nikah makin berkah. Dan kami undur diri, kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.